Selamat pagi, senang sekali saya Rosmi Rahma kembali menjumpai Anda dalam program Redaksi 33. Kami akan menyajikan informasi penting untuk Anda dan berikut di antaranya. Kapal motor Borneo keberangkatan dari Penajam Pasir Utara menuju Sulawesi Barat yang memuat 3 orang dilaporkan hilang. 6 tersangka pencurian batu bara sebanyak 8 ton berhasil diamankan di Polair Polda Kaltim. Gedung baru kantor Kejaksaan Negeri Samarinda sekitar 30 miliar menjadi sorotan front aksi mahasiswa. Kita awali program Redaksi 33 kali ini dari berita kapal yang hilang diterima dari Kabupaten Penajam Pasir Utara. KM Borneo berisi 3 orang tidak kembali sejak berangkat dari Pulau Popongan, Sulawesi Barat pada 6 Juli 2020. Tim Basarnas Kaltim telah menerima laporan kasus itu dan kini melakukan pencarian. Tim Basarnas Kaltim turun menelusuri kapal motor atau KM Borneo yang dilaporkan hilang. Kapal memuat 3 orang berangkat dari Penajam Kabupaten Pasir Utara Kaltim untuk membeli ikan di Pulau Popongan, Sulawesi Barat. Keterangan dari tim Basarnas Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Balikpapan, KM Borneo berangkat dari Penajam pada 26 Juni 2020 sekitar pukul 8 pagi. Di atas kapal ada Hermansyah berusia 28 tahun sebagai juragan pembeli ikan bersama 2 rekannya Supian 24 tahun selaku kapten kapal dan Imam Hanapi ABK atau anak buah kapal. Mereka berlayar ke Pulau Popongan untuk membeli ikan. Rencananya ikan yang dibeli dari Pulau Popongan Sulawesi Barat akan dijual kembali untuk konsumsi masyarakat Balikpapan. Popongan itu pala bakar tuh, ya pala bakar. Jarak kita sekitar 68 nautical mile ya, jadi ya dari sana untuk yang kapal terakhir itu chevron itu kita trade orient sama rekannya. Rig chevron tadi itu, kemudian nanti kita menyesuaikan dengan skema pencari nanti karena kita baru hari pertama nanti menyesuaikan karena medik itu estimasi dan arus ombak dan arus ya karena ini sudah hampir 2 hari mereka laporannya setelah 2 hari mau laporan. Chevron tadi ada kondisi kapal ya Kak ya, ada masalah ya, insya Allah ya udah perbaikan ya Pak KSD ya. Udah bisa digunakan, karena dulu ke pasar juga nggak mungkin lah. Nah, jadi kita main kapal ini nanti kita suruh yang ada di sini. Sementara kita internal kita dulu yang ada. Dan orang nggak lapor ke yang dilapor. Akhirnya lapornya medsos kan lucu. Jadi kita nggak bisa lapor medsos, jadi kita harus proses benar-benar ke Polri. Ternyata hingga tadi malam dan hingga pagi tidak ada tanda-tanda korban. Sementara itu yang kita terima kasih. Baik, kalau dari kami saya itu saja nanti saya yang Berita yang diterima tim Basarnas dari pelapor bernama Rudi saat berangkat dan tiba di Pulau Popongan, KM Borneo mengalami kerusakan mesin. Mereka berusaha memperbaiki mesin sehingga jadwal pulang ke Penajam tertunda. Baru pada 6 Juli 2020, ketiga orang itu berangkat, namun sampai Selasa malam 7 Juli 2020 belum tiba di Penajam. Padahal waktu tempuh normal dari Popongan sekitar 7 jam dan maksimal 12 jam jika cuaca kurang baik. Tim Kaltim TV melaporkan. Untuk informasi selanjutnya, Ditpolair Polda Kaltim amankan 6 tersangka pencuri batu bara di perairan Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Sebanyak 8 ton batu bara hasil curian diamankan sebagai barang bukti. Selama 2 bulan terakhir, terhitung sejak bulan Juni hingga Juli, Ditpolair Polda Kaltim berhasil meringkus 6 tersangka pencuri batu bara di perairan Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Ke-6 tersangka diketahui merupakan jaringan berbeda. Namun, modus dari ke-6 tersangka ini hampir sama, beroperasi di malam hari dan memepet kapal tongkang yang sedang melintas di perairan Sungai Mahakam. Dengan menggunakan skop, para tersangka memindahkan batu bara dari tongkang ke kapal kayu milik para tersangka tanpa diketahui awak kapal tongkang. Dari tangan tersangka berhasil amankan 8 ton batu bara curian, skop, dan kapal kayu atau kelotok sebagai alat pengangkut batu bara curian. Modus operandinya, mereka ini menggunakan
perahu klotok. Kemudian mereka berkelompok 4-5 orang yang kemudian naik ke atas tongkang. Naik ke atas tongkang. Kemudian mereka menggunakan skop dan keranjang untuk mengangkut, menumpahkan ke klotok mereka. Itu posisi kapal berjalan ya kapal? Iya, tongkang sedang berjalan, kan pelan itu. Nah, berarti dirapatin Pak ya? Klotok mereka merapat ke tongkang. Oh, ya, klotoknya diikat di tongkang Iya, tadi. merapat ke tongkang. Untuk hasil curiannya sendiri dikemanakan? Apakah mereka menjual lagi? Dijual lagi dan jual kemana? Selama ini ada beberapa keterangan, ya, beberapa keterangan untuk menjualnya, tapi mereka secara pasti belum menyebut. Jadi hanya masih dalam proses penyelidikan kita. Dari keterangan salah satu tersangka, dirinya nekat mencuri batu bara karena tergiur akan hasil penjualan batu bara curian. Diketahui 1 kilo batu bara dijual seharga Rp140.000, waktu bongkar muat membutuhkan waktu hingga 3 jam. Keenam tersangka pencuri batu bara diganjar pasal pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV. Sekelompok mahasiswa mengatasnamakan Front Aksi Mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Kejaksaan Tinggi Kaltim. Mereka menyoroti proyek pembangunan gedung baru kantor Kejaksaan Negeri Samarinda senilai 30 miliar rupiah. Dua isu diungkapkan sejumlah massa dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung Kejaksaan Tinggi Kaltim, Jalan Bung Tomo, Samarinda Seberang. Mahasiswa menyoroti pembangunan proyek gedung Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda senilai 30 miliar rupiah, serta perusahaan penyalur BBM yang tidak membayarkan iuran kepada pemerintah. Kota Samarinda tidak ada aturan-aturan yang telah mereka lalui, yang dimana hari ini sebelum terjadinya pelelangan, kok sudah ada langsung pemenang tendernya. Ini ada apa sebenarnya? Maka kami meminta Kejati Kaltim agar segera mengusut dan memanggil pihak-pihak terkait untuk diadili, karena masalah ini adalah masalah kita bersama, di mana dalam hal ini anggaran yang diserap pada saat itu senilai 30 miliar. Pembangunan gedung Kajari disinyalir para mahasiswa bersumber dari dana aspirasi para wakil rakyat sebesar 30 miliar. Masalah ini disoroti mahasiswa adalah transparansi sistem penentuan pemenang proyek. Mahasiswa meminta agar Kejati Kaltim tidak tinggal diam, apalagi dugaan terjadinya masalah itu melibatkan Korp Adjaksa sebagai lembaga penegak hukum. Nah, terus kan tadi kan sempat diusut tentang pembangunan Kejari Samarinda nih. Itu apakah juga bakal nanti diusut juga nanti setelah dari laporan ini mungkin Pak? Kalau laporan tetap kita sampaikan ke pimpinan dulu, tetap menunggu perintah pimpinan terkait apa yang akan dilakukan tindak lanjut dari informasi ya. Bukan laporan, ini bentuknya informasi dari perintah dari pimpinan seperti apa itu yang akan kita laksanakan. Artinya Kejati ke depan akan mencari kebenaran dulu melalui data-data dan segala macam. Terkait teknik strategi apa yang akan ataupun perintah apa yang akan disampaikan pimpinan itu nanti sambil jalan. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton.
Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Panitia khusus jalan tol yang diprakarsai anggota DPRD dari fraksi Golkar, Sarkowi Fezahri, kurang diminati oleh para koleganya di legislatif. Bahkan rapat pimpinan DPRD tidak menyetujui usulan itu dan lebih baik menyerahkan masalahnya di komisi yang membidangi. Berikut informasinya. Sudah adanya rapat pimpinan DPRD Kaltim diutarakan oleh Samsun, Wakil Ketua DPRD Kaltim dari PDI Perjuangan. Menurut Samsun, para pimpinan sudah berdiskusi panjang mengenai rencana para anggota, termasuk pembentukan pansus-pansus, tetapi untuk pansus tol sudah clear tidak dibutuhkan. Jadi sudah rapat pimpinan, kita sudah sepakat, tidak membentuk pansus tol. Siap. Sudah. Berarti dari pimpinan udah. Walaupun belum ada suratnya masuk secara formal ke pimpinannya, kan mestinya para pengusul menyampaikan nota usulannya tersebut kepada pimpinan yang ditandatangani atau disetujui oleh beberapa pengusul, kan begitu. Iya, Bang. Ini belum ada masuk. Tapi walaupun belum masuk sudah rapim? Ya, dalam rapim kita sudah diskusi untuk tidak masuk ke ranah situ. Karena itu akan kita serahkan ke dalam komisi pembidangan. Kesepakatan. Awalnya pansus atau panitia khusus jalan tol diprakarsai oleh anggota DPRD Kaltim Sarkowi Fezahri. Ide pansus muncul setelah terungkap setidaknya ada 4 masalah menyangkut jalan tol, sehingga wajar dibentuk pansus. 4 masalah di jalan tol selain mengenai tarif tol yang terlalu mahal sebesar 1.200 per kilometer, juga menyangkut ganti rugi lahan warga yang diklaim ada yang belum dibayar. Masalah ketiga terkait terjadinya banjir dialami warga Sungai Merdeka di kilometer 36. Tuduhan penyebabnya karena air yang dulu mengalir lancar ke Sungai Merdeka sekarang terhalang oleh badan jalan tol. Sedangkan persoalan keempat terkait dana APBD Kaltim sebesar 3,3 triliun untuk membangun jalan tol. Sebagian anggota DPRD mengusulkan agar ada kompensasi dari pemerintah pusat mengenai anggaran itu. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan mewajibkan penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat yang akan mengajukan izin untuk menjual hewan kurban. Jika tidak menyanggupi, izin usaha jual hewan kurban tidak dikeluarkan. Di tengah pandemi COVID-19, Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan mewajibkan masyarakat yang ingin mendapatkan izin menjual hewan kurban harus menyanggupi penerapan protokol kesehatan di lokasi berjualan. Di antaranya seperti tempat mencuci tangan dengan air mengalir, penggunaan masker hingga jaga jarak. Sementara pedagang juga diharuskan menggunakan pakaian lengan panjang. Aturan ini telah dituangkan pada surat edaran Wali Kota Balikpapan yang berlaku sejak tanggal 3 Juli. Tampak salah satu pedagang hewan kurban di kawasan Kampung Timur telah menerapkan aturan ini dan tidak mempersoalkan aturan yang baru diterapkan pada tahun ini. Pada tahun ini kita tidak seperti tahun lalu, kita ada penekanan khusus. Kita ada surat edaran nomor 715 tahun 2020 ya, itu surat edaran Wali Kota Balikpapan tentang pelaksanaan kegiatan kurban Hari Raya Idul Adha dalam situasi wabah
bencana coronavirus atau COVID-19. Ya. Jadi di situ dalam surat edaran ini menekankan ada dua hal. Pertama, bagaimana protokol kesehatan di penjualan hewan kurban, ya. Kemudian protokol kesehatan di panitia penyembelihan hewan kurban, ya. Perbedaannya ya karena situasi pandemi begini, kita harus mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah kota. Di antaranya ya kita harus menyiapkan tempat cuci tangan. Sebelum pengunjung masuk juga kita harus pakai termogan mengukur suhu tubuhnya. Ya. Kalau dia tidak normal maka kami tidak izinkan masuk sesuai dengan instruksi dari pemerintah kota. Terus juga kami juga mengimbau juga untuk pengunjung menjaga jarak, social distancing itu di sini. Ya itu. Sementara itu, berdasarkan daftar Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan, hingga saat ini baru ada 30 pedagang yang menyanggupi syarat penjualan hewan kurban dengan protokol kesehatan. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Residivis yang baru saja dibebaskan dari penjara karena program asimilasi kini meringkuk lagi di tahanan Polresta Samarinda. BD berhasil mencuri 21 unit sepeda motor dengan cara mengkosongkan kursi mobil van yang ia kendarai. Keterangan dari Kasat Reskrim Polresta Samarinda Kompol Yuliansyah, tersangka BD beraksi sendirian. Dia mengendarai mobil jenis van yang dalamnya sudah dimodifikasi dengan mencopot kursi sehingga mampu menaruh 2 motor curian. Tersangka BD beraksi dengan menggunakan kunci T untuk membuka kunci stang sepeda motor yang akan dicurinya. Dia lebih dulu mengintai situasi sekitar apakah aman untuk beraksi melakukan pencurian. Big T, ya. Ini pelaku spesialis curanmor yang mana sudah kita dapatkan 19 unit R2. Bisa rekan-rekan lihat semua ini. Bisa rekan-rekan bayangkan bagaimana seorang diri mengamankan sebanyak ini motor. Itu pun masih kita kembangkan apakah ada lagi TKP lain. Saudara ini melakukan pencurian motor tersebut menggunakan kunci T. Modus lama seperti biasa. Lihat kanan kiri aman, tongkel motor jalan. Setelah mendapatkan motor, tersangka BD memasukkan ke dalam mobil yang dibawanya. Sepeda motor itu dijual ke daerah-daerah perkebunan di Kalimantan Timur sehingga tidak mudah terlacak meski motor tidak ada surat-suratnya. Ini mobil dari sarana tersangka untuk ke arah Lombok Sangat. Mobil ini sudah dimodif atau divariasikan, jok belakang itu dilepas semua. Jadi ketika ini tersangka sudah mengamankan 2 unit maksimal itu kendaraan, langsung dimasukkan ke mobil ini, dibawa ke luar daerah. Mobil ini pun sudah kita sita, yang mana mobil ini sebagai sarana pelaku untuk menggeser barang bukti tersebut. Di perkebunan atau di pertambangan, Pak? Di perkebunan. Perkebunan, Pak, ya? Perkebunan. Pak, ini pribadi atau pribadi? Pribadi. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan.
hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Amin. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Merdeka! Merdeka! Kita beralih ke informasi selanjutnya. 3 orang pelaku penjamretan dan pencurian dengan modus kempes ban ditangkap jajaran Polresta Samarinda. Mereka adalah para pelaku kejahatan tukang petik kalung dan perhiasan pada 22 tempat di kota Samarinda. Inilah para pelaku penjamretan yang dikenal dengan istilah lain sebagai tukang petik kalung, gelang, dan perhiasan di kota Samarinda. 3 orang pelaku PTR, RY, dan PKL adalah spesialis kejahatan pasal 365 dan 363 KUHP. Ketiganya sudah ditangkap dan menghuni sel tahanan Polresta Samarinda. Kejahatan 3 tersangka terungkap dilakukan pada 22 tempat di kota Samarinda. Selain spesialis jamret yang mengendarai sepeda motor, mereka juga beraksi mengintai nasabah penggadaian dan nasabah bank. Modusnya dengan cara mengempesi ban mobil dengan menancapkan paku di ban mobil calon korbannya. Pelaku kemudian membututi sampai ban gembos dan korban keluar dari mobil. Pada saat keluar dari mobil itulah para pelaku beraksi dengan memecahkan kaca mobil dan mengambil tas berisi barang berharga atau uang dari korbannya. Jadi kalau rekan-rekan sering melihat viral di beberapa hari terakhir, ada yang jambret, masuk CCTV, kaca-kaca yang nominalnya cukup besar, ternyata inilah pelakunya. Ini adalah 3 orang pelaku yang berhasil kita amankan. Ini saudara P, saudara P juga ya, Pak Supri, saudara P, ini saudara R. Satu lagi ada DPO kita, saudara DT. Itu mungkin merupakan otaknya atau perencana. Tetapi untuk di kejadian itu sudah tetap masih kita kejar. Insya Allah sebentar lagi akan kena. Ketiga pelaku adalah penjahat spesialis yang mahir di bidangnya. 2 orang tersangka adalah residivis pada kejahatan yang sama dan baru dibebaskan karena program asimilasi selama masa pandemi COVID-19. Saudara P ini adalah eksekutor. Sudah kita bisa rangkaikan juga bagaimana dia melempar kaca itu dengan busi yang sudah dihancurkan, dilempar. Kemudian saudara yang DPO itu, saudara DT itu yang menempatkan paku ke dalam ban. Kemudian jokinya ini ya, joki. Kamu joki berarti ya? Nah ini joki ini, oh ini bagian yang jambret dari. Jadi memang cukup terencana, semua diikuti. Dari mulai mobil jalan, kemudian dicoblos bannya diikuti, semua kita bisa tahu. Alhamdulillah penyidik kita juga lebih teliti sehingga pergerakan mereka semua kita bisa tahu. Salah satu korbannya adalah seorang wanita bernama Nurul Hikmah Arsita. Dia mengalami pencurian di Jalan Ahmad Dahlan, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota 25 Juni lalu. Mobilnya sudah digembosi saat berada di ATM.
Ketika dia turun melihat ban mobil, pelaku mengambil tas dari pintu sebelah dan kabur. Kerugian Nurul sekitar 60 juta rupiah. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Selain mengamankan 3 spesialis jambret, jajaran Polresta Samarinda juga menangkap 2 pelaku penggelapan mobil. Modusnya pelaku menyewa mobil dan kemudian dibawa kabur dan menjual dengan harga murah tanpa surat-surat alias bodong. 2 tersangka yang diamankan adalah Slamet 35 tahun dan Jaya 28 tahun. Keduanya dibekuk polisi dari tempat kos di Jalan KS Tubun, Samarinda. Menurut Kasat Reskrim Polresta Samarinda Kompol Yuliansyah, awalnya adalah laporan pemilik usaha rental yang mobilnya dibawa kabur dan dijual pelaku. Kita berhasil mengamankan sindikat penggelapan kendaraan R4. Macam-macam modusnya. Ada modus rental, ada juga modus putus atau leasing. Sementara yang sudah kita amankan 3 unit kendaraan yang ada di belakang rekan-rekan semua. Ada Terio 1 unit, Avanza 1 unit, dan juga ada Honda Jazz 1 unit. Kemungkinan kita akan mengembangkan masih ada unit-unit yang lainnya. 3 mobil disita polisi dari wilayah pedalaman Kutai Kartanegara, Balikpapan, dan Sangkulirang, Kutai Timur. Mobil bodong itu dijual pelaku dengan harga murah seperti untuk Toyota Avanza 15 juta, Daihatsu Terios 30 juta, serta Honda Jazz 18 juta. Yang sudah kita amankan 3 unit kendaraan yang ada di belakang rekan-rekan semua. Ada Terio 1 unit, Avanza 1 unit, dan juga ada Honda Jazz 1 unit. Kemungkinan kita akan mengembangkan masih ada unit-unit yang lainnya. Yang sudah termonitor oleh kita 2 unit. Ada di luar kota Samarinda. Tapi dalam waktu dekat kita akan juga mengamankan 2 unit tersebut. Ini 2 pelaku yang sudah kita amankan. Memang untuk kejahatan penggelapan mobil seperti ini sudah biasa terjadi. Banyak terjadi di kota-kota. Karena minimnya pengawasan daripada leasing dan juga minimnya pengawasan dari pengusaha rental, itulah yang dimanfaatkan oleh mereka. Modus mereka menyewa dulu, menyewa ketika sudah sekali bayar atau 2 kali bayar, diperpanjang lagi. Ketika mobil itu sudah ada peminatnya, lempar. Ya, jadi selama itu peminat belum ada, mereka tetap melanjutkan pembayaran. Sementara tersangka penjual mobil bodong mengakui perbuatannya. Dia menjual mobil di daerah Kaltim saja dan tidak keluar kota, itu pun setelah ada yang berminat membeli. Mas Slamet, cara ngeyakininya gimana? Hah? Dari pesanannya ya? Iya. Oh, jadi kalau ada yang cari Terios, langsung cari Terios gitu, nyawa Terios. Yang pesan orang mana, Bang? Macam-macam, keluar kota juga. Keluar kota ya? Ini memang mau dibawa lari keluar kota ya? Kurang tahu saya. Ada dikirim keluar Kaltim nggak? Ada yang pesan dari luar Kaltim? Rata-rata jual berapa? 10 sampai 15. Duitnya digunakan apa? Buat apa duitnya? Untuk pakai hari-hari. Perbuatan kedua tersangka dikenakan pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Demikian redaksi 33 kali ini, saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa ikuti kami melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV.